Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan lagi firman Tuhan dengan judul Cara Kita Bersaksi untuk Masa Mendatang. Mari berdoa. Bapa di surga, kami memohon Tuhan bersama dengan kami. Di saat kami merenungkan firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah bermohon. Amin. Ayat renungan diambil dari Yeremia pasal 33 ayat 3. Firman Tuhan berbunyi, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Sedekia, Raja Yehuda terakhir, sesungguhnya adalah suatu makhluk yang menyedihkan. Ia bersundal dengan bangsa Babylon, kemudian mencari pertolongan bangsa Mesir. Bukan karena mereka berguna baginya. Tidak ada yang dapat bertahan di hadapan angkatan bersenjata Nebukadnezar, Raja Babylon itu. Mesir sendiri menghadapi cukup banyak masalah perbatasan dan tidak mempunyai persiapan yang memadai untuk menghadapi kedatangan saingannya dari sebelah utara selain rasa heran saja. Yesus jelas mengetahui apa yang akan terjadi. Yerusalem akan jatuh. Raja dan pembesarnya akan digiring terantai ke Babylon. Ka'bah akan tertinggal dalam keadaan hancur. Negeri itu akan seperti reruntuhan yang tidak berpenduduk. Ia tahu semuanya itu. Tetapi ia tahu lebih daripada itu. Allah merencanakan mengubah nasib malang bangsa Israel itu. Apapun yang dikatakan Yeremia, sang raja dan segenap pegawainya menganggapnya sebagai nabi hukuman. Sedekia mengurungnya. Tentara Babylon memagar betis kota itu. Bagaimanakah nabi itu dapat mengatakan pengharapannya untuk masa mendatang? Ia melakukan hal yang mudah. Ia membeli sebidang tanah, kemudian jual murah karena keadaan pada saat itu. Tetapi ia sudah membeli tanah itu, dinotariskannya surat-suratnya, serta menyimpannya pada tempat yang nyaman. Dengan demikian, yang menunjukkan bahwa pada masa mendatang umat Allah akan makmur. Benar-benar mereka kembali dari tawanan. Adakah ahli waris Yeremia yang mengusahakan tanah yang dibelinya itu? Kita tidak tahu. Kita mengetahui hanya pernyataan pengharapannya dengan cara yang semudah itu. Bagaimanakah kepercayaanmu mengenai masa mendatang? Cerahkah dengan kegenapan janji-janji Allah? Saya mengenal seorang tua aneh yang punya banyak uang. Bagaimanakah ia menggunakannya? Ia membiayai mahasiswa kependetaan. Ia menyumbangkan ribuan dolar untuk proyek ini dan proyek itu. Saudara, bagi sebagian orang, Yeremia adalah nabi hukuman karena ia jelas melihat akibat tindakan para pemimpin bangsa Israel. Bagi sebagian lagi, ia adalah nabi pengharapan. Ia melihat juga dengan jelas bahwa Allah akan membalikan keadaan negatif sekarang ini. Masa mendatang bertanya, apakah akan saudara lakukan untuk itu? Bagaimanakah saudara hendak menyatakan iman saudara mengenai hal itu? Bicarakanlah iman, berdirilah selalu pada pihak Allah. Dikutip dari buku Testimonies for the Church jilid 5 halaman 514. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu, melihat pengalaman Sedekia dan juga Yeremia. Tuhan, Engkau sudah menuntun Nabi Yeremia untuk menunjukkan bagaimana rencana Tuhan di masa mendatang. Untuk itu Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus agar kami boleh melakukan tugas kami
kami boleh bersaksi di masa-masa sekarang dan masa akan datang dengan cara yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di saat kami beristirahat malam ini, kami juga memohon Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.